Assalamualaikum. Sore-sore gini enaknya ngapain ya? Sebelum Mama Ira nanti ngoceh, kita lihat dulu dia jalan-jalan dulu, pemanasan 1, 2, 3. Dia mau lihat apa nih? Wah. Hijau. Wow. Gemerlap. Ya udah, hari ini bareng Mama Ira yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita lagi jalan-jalan hari ini. Aku dengan dirinya biasa. Terus habis itu dirimu. Maka jadi kahit nah. Mana? Dari tadi jalan-jalan di sini semuanya sel. Saya sebetulnya lagi menahan keinginan untuk berbelanja. Karena sebelumnya kita udah pernah bahas kalau nggak penting-penting banget jangan mau belanja. Kita bisa nahan, ya kan? Ya nggak tahan tuh jari. Bawaannya pengen buka-buka cepetan freeze gitu kan. Kalau nggak buka-buka ATM gitu, ya kan? Diem makanya. Hari ini benar-benar senang setelah sekian lama nggak sempat jalan-jalan lagi. Hari ini ketemu juga sama sahabat kita namanya Rezia. Hai. Terima kasih ya, hari ini kita sudah traktir. Buat kamu ya, traktir. Terima kasih juga ya. Kita sudah berbagi harta guna gini loh. Jauh ya? Jauh banget tadi. Udah dari sana ke sini kita. Masih jet lag. Demi kita berdua harta gunung gini dibagi, luar biasa emang. Jinjingnya berat Bu. Terima kasih Rezia, terima kasih Revia, sayangku anak mama. Terima kasih Semua prok. Itu selamat pagi Pak. Katanya Rezia menyenangkan bisa ngobrol, lihat Mama Ira ngobrol di Ira Sofa Real, karena memang apa adanya ya. Udah seperti saya sekarang memang apa adanya, karena saya juga sebetulnya agak-agak semi lapar ya. Ini berbagi cerita aja ya, pengalaman empiris lah sebagai seorang ibu ya, memiliki 4 orang anak. Kalau tadi pertanyaannya katanya Rafa, katanya mama adalah orang yang seorang ibu yang yang bisa adaptasi. Kita garis bawahi adaptasi. Jadi begini ceritanya. Kalau kata sahabat saya barusan, Rezia ngomong sama saya, gua kalau nonton lu mak di Ira Sofa Real, gua kagak pakai mikir. Ini nggak usah mikir sih gimana ya, pakai pikirannya Bu, ya kan, jangan di sini doang cincin. Adaptasi sama anak-anak itu menyenangkan sebetulnya, gampang susah. Aduh, urut dada turun bero. Dari kecil, yang kecil, dari kecil, dari semenjak perjalanan kecil, sampai sekarang 4 orang anak loh ya. Kalista, Devara, Kayla, Rafa. Kalista sekarang 30 tahun. Hari ini pas tanggal 5 Juli 30 tahun. Happy birthday to Happy you. birthday Kakak Kalista, I love you. Oh, kemarin tanggal 3 Kayla. Kayla ke 24. Happy birthday Kayla, sama-sama semuanya. Happy birthday Kakak Kelly. Tahu nggak Ki? Oh udah ya. Kenapa bisa sampai melahirkan serendengan bulan Juli? Kalau bukan karena bikin sekolahnya biar bareng. Baru kebayang biar pada sekolah masuknya bareng bulan Juli. Bener, lahirnya bulan Juli semua. Iya, begitu pas itu kan bayar uang sekolah langsung ya kan. Kalista itu anaknya, itu anugerah buat saya. Kalista anak pertama saya, memiliki karakter yang sangat keras. Kalista itu pemberani anaknya, hatinya baik banget gitu ya. Nah, saya menghadapi Kalista pada saat dia masih kecil aja, itu pakai perjuangan dan doa. Ya, karena anak itu anaknya aktif dari kecil, aktif banget. 2 tahun sudah bisa baca tulisan, sudah baca koran, itu masih ada tuh namanya harian suara pembaruan. 3 tahun Sumpah Pemuda, Menteri Upacara, 4 tahun juara umum. Tapi Kalista ini anaknya keras, itu tadi saya bilang. Kalau dia mau harus dapat gitu. Ya, saya tuh berusaha untuk mengerti. Dari Kalista, 2 tahun kemudian saya punya anak lagi namanya Devara. Devara tahun 96. Kalista 94, Devara 96. Kalau adiknya itu lebih tenang. Ya, lebih tenang gitu ya, lebih cool. Anak lakinya jauh lebih cool. Terus kayak gitu, punya lagi tahun 2000, itu lahirnya Kayla. Kayla itu juga mirip saya. Anaknya yang ini simpel. Contoh dulu, ya tapi dia agak moody. Dia swing mood banget anaknya.
walaupun dia meledak-ledak, kalau ada apa-apa meledak-ledak gitu. Hampir sama dengan kakaknya, cuman kalau Kalista tuh yang lebih yang Kalista yang kalau Kaila tuh yang gitu. Jadi ada yang satu agak yang swing mood, yang satu lagi lebih gitu. Rafa paling kecil. Kalau Rafa itu dia melihat kakak-kakaknya. Jadi dia mungkin lebih cool dibandingkan kakak-kakaknya yang lain. Dia lebih banyak sebagai thinker. Menghadapi anak-anak yang semakin besar itu tidak gampang, ya. Apalagi 4 orang anak yang memiliki, iya, makanya memiliki karakter yang berbeda. Kita nggak bisa, kita nggak bisa langsung yang ini begini, ini. Harus tahu dulu baik story-nya mereka. Karakternya mereka kan berbeda. Kalau karakter mereka berbeda, adaptasi kita juga berbeda. Cara menghadapi Kalista seperti apa, yang benar-benar harus diuji banget anaknya dari mulai kecil masuk ke remaja ke dewasa, zamannya dia kan sebenarnya juga belajar. Justru karena saya belajar dari anak-anak yang gede-gede nih 94, 96 itu kan dalam hati saya kalian berdua tuh semua anak-anak kalau pada anak-anak mau masukin lagi ke dalam perut. Mama tahu persis gitu, Mama ngerti kok kalian pergaulannya kayak apa. Mama kan nggak pernah istilahnya nggak ngebaterai kalian. Kamu dulu waktu awal-awalnya iya, tapi lama Mama capek. Dulu kan gitu. Kalista di mana? Di mana? Oke, jam berapa? Pulang sama siapa? Nanti gitu banyak banget pertanyaan. Panik lah, panik banget. Handphonenya mati, zamannya kita masih belum punya handphone semua. Gede-gede aja punya handphone. Itu betul panik banget. Tapi lama-lama kita capek sendiri sebagai orang tua. Akhirnya apa? Kita memberikan mereka space. Kita kasihkan mereka kepercayaan. Gunakan kepercayaan itu, tanggung jawab yang mama papa kasih dan berikan tanggung jawab itu pada kalian untuk dilakukan dengan baik. Ya, jadi misalnya contohnya komunikasi itu penting banget, fatal kalau misalnya kalian tidak ada komunikasi dengan orang tua. Itu kita tuh panik orang tua. Bukannya kita nggak tahu loh, kamu pergi jalan malam, kalian pergi bergerombolan kemana, jalan-jalan ke ini, dengerin musik, dugem. Ya, ini kan regenerasi dulu, mama juga gitu, pernah juga kan di sekolah dulu banget, ya kan. Tapi kalau mama orang mulai disko jam 11, mama udah sampai rumah, ya kan. Nah jadi kalaupun pergi ke disko pasti mama ditemenin sama Om Reza, Om Rizky gitu kan. Jadi nggak mungkin pergi sendiri. Kalau kalian sekarang generasi udah sama teman, mama aku lagi ini nih. Intinya adalah kepercayaan. Nah, dimulai dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Kepercayaan, basicnya emang kepercayaan aja. Kasih mereka space, kasih mereka kepercayaan dengan rasa trust. Ya, jangan kita selalu gini. Wah nanti mama dengar ya dari tante ini, tuh mama nanti gini ya. Jangan sampai jangan diancam. Isinya cuma kalau kamu bilang full of ancaman gitu. Kalau full of ancaman, anak ini akan merasa kayak kok kayaknya gue begini banget hidup gue gitu. Jangan. Jadi misalnya mereka mau pergi nih, ya mau kemana? Selama kita tahu tujuannya, dengan siapa, ya, melakukan apa, ada kegiatan tertentu kah, apa segala macam, ya kan? Gak apa-apa, kasih mereka kebebasan. Tapi tanya, tanggung jawabnya. Mau pulang jam berapa nak? Gitu kan? Kalau saya jam segala macam ini, oke, mama bukan kamu jam 1 malam. Ya tungguin sama mamanya. Saya nggak tidur. Saya nggak tidur. Boleh tanya sama Rafa. Ya kan? Ya kan? Mama nggak tidur kan? Kalau Rafa belum pulang, mama nggak tidur. Satu, trust. Kedua, kasih mereka ruang gerak. Ya, pembuktian, rasa tanggung jawab mereka. Supaya apa? Mereka tetap bisa bersosialisasi. Mereka bisa tetap berteman banyak. Karena dengan bersosialisasi, berteman banyak, kecerdasan di luar sana dalam konteks yang positif itu akan terus berkembang gitu loh, Ki. Itu adaptasi ya gitu. Terus apalagi yang mau tanyain? Kayak nanti bakal ada cerita-cerita yang menarik. Ayo, makan aja dulu. Terus jangan makan dulu. Dilihatin tuh sama kungkung. Ni hao. Diomelin kungkung. Bisik lu. Ngobrol aja lu. Ngomong aja lu. Oke, lanjut ya, Ki. Oke. Tadi masalah tentang kepercayaan, trust and untrustable itu penting banget. Anak-anak yang sudah dewasa, kategori yang bisa diajak ngomong, ya SMP, SMA itu bagus sekarang, pinter, SMP, tapi tetap bahasanya sederhana dan mudah dimengerti. Jangan aneh-aneh lah. Ya. Jangan bilang, waktu mama dulu nggak pernah gitu, waktu eyang apa, jangan, udah percuma, aduh, udah deh, halo, mulut kita berbusa, ya realistis saja. Setelah kita memberikan mereka kepercayaan,
kepercayaan, kan kita kasih mereka keleluasaan untuk memilih teman, berteman banyak, mau pergi kemana boleh, selama tidak mengganggu jadwal pelajaran sekolah. Dan itu dibuktikan loh nanti ya, itu tidak mengganggu pelajaran sekolah, aktivitas yang lain, ini itu yang akan merusak bagaimana peraturan keras basicnya mama. Nah, itu mereka nggak akan bisa keluar dari Belajar konteks itu. is Ya? emas. Oke. Nah, akhirnya saya berikan contoh. Contohnya adalah pada saat mereka mau ada satu acara apa begitu, kegiatan apa begitu dengan musik. Ya, Konser musik-musik, ya kan? Ini emak-emak. Namanya emak-emak dong. Ref Ya? party. Ref party. Ref party. Ya, setelah Emak-emak David ini. Guetta. Ya, David Guetta, terus siapalah ini. Ini emak-emak yang namanya Calvin Harris. Iya, siapalah itu namanya? Ya kan? Kita mah nggak ngerti. Yang kita tahu adalah di situ ada anak kita. Ya kan? Acaranya malam. Tahun baru pula, misalnya begitu. Ya, ini ada cerita lucu. Bukannya buat diketawain, bukan buat kita pikirin. Ya, karena ini ada lucunya, ada was-wasnya, deg-degannya, gitu kan? Ada juga apa namanya rasa terharunya gitu. Ada terharu. Ya, dengerin aja cerita. Terkaget kali. Kaget dan terharu kayak gini. Jangan. Saya datang malam itu untuk malam tahun baru di salah satu daerah di Jakarta Utara. Saya datang di Ancol. Ancol. Oke. Saya datang di depan sama Kika. Udah janjian sama kakak. Di Ancol namanya Ekopat. Panjang dong. Saya udah janjian sama Kalisa, kakak nanti mama gini. Oke mas, sampai ketemu di sana. Asik banget ya, saya datang sama Kika. Orang pada mulai jam 9, jam 10, saya jam setengah 9, Bu udah ngantuk. Ya, karena kebiasaan tertib, diajarin mana ibu saya dari dulu. Ya. Sama Kika ini bingung, ini mau ngapain tadi mari? Gitu. Ya sempat tahu bisa cuci kepalanya trika. Gitu, kan. Jadi ya saya mencari anak saya belum ketemu, diteleponin susah. Ibunya mulai panik. Tanya janji sama mau ketemu sama mama. Ini kan mama ya mungkin, aduh apa dia lupa, apa dia telat datangnya, terus gimana nanti ya kalau bisa makan bareng semua ya, kayak gitu. Udah dong ceritanya. Mama, gimana nih kakak saya di dunia? Itu setelah dapat satu setengah jam kemudian. Ya mak kakak udah di dalam. Aku udah di dalam di mana? Udah saya lihat banyak orang gitu. Wah, udah lagunya nggak tahu. Duduknya manis ya di tempat gitu. House. Yes. House music. Musik haus gitu ya kan. Nah akhirnya singkat cerita saya nggak ketemu anak saya. Tapi yang lucunya saya datang ke sana antara senang, kepikiran anak saya, was-was kenapa? Karena ngelihat banyak sekali contoh-contoh yang apa namanya menarik untuk tidak dilakukan. Banyak banget menarik dan tidak untuk dilakukan. Ya, Makin panik dong. Yes, Ya, namanya party. Tapi kan namanya anak-anak itu kan kita juga pernah ikutan party, tapi nggak kayak begitu-begitu banget Kika, gitu kan. Udah mulai was-was. Sampai jam 2:30 pagi Bu. Pak, kita tongkrongin berharap anak kita ketemu. Sampai udah gerimis. Yang lain dari muka senang, bukannya merah-merah begitu. Kita masih halo. Selamat malam. Halo masih begitu kita. Ya kan? Penerima tamu ya. Saya penerima tamu bener pas acara itu. Semua orang itu kita sapa baik-baik gitu. Sudah pulang catat gitu selesai segala macam. Gak ketemu singkat cerita ternyata Kalisa di jalur yang berbeda. Jadi dia di VIP, saya di jalan yang biasa. Anak kecil itu ya kan. Habis itu mama ketemu lagi udah mau pulang. Kucuk jam 3 ketemu lagi sama Devara dengan kondisi hujan deras. Mama dari jauh, anak kita mengenali kita gitu kan. Abang lagi di mana? Abang mau kemana? Aku mau masuk. Jangan nak, udah 3:30 pagi. Mama, 3:30 pagi belum mulai mah. Ini tahun baru. Iya, ayo kita pulang. Nggak mau, aku baru datang. Akhirnya kita kan sampai panik-panik. Saya bikin begitu, Kiki. Apa memang seperti ini pergaulan anak kita sekarang gitu ya? Anak-anak sekarang tuh pergaulan seperti ini. Terus saya dikasih tahu pengertian sama Kika. Kak, ini memang acaranya kayak gitu kalau rave party itu mulai dari malam sampai pagi, apalagi tahun baru. Itu anak-anak nggak dicari mamanya. Nah, itu mereka pulangnya dari mana? Ya, jatuhnya mereka semua udah aspek kakak beradik itu punya kawan-kawan sendiri, sahabat-sahabat yang kebetulan saya juga kenal dengan mereka. Itu akhirnya menginap di satu hotel di daerah Ancol. Pulang besok siangnya. Ceritanya bukan menarik untuk diketawain atau dianggap tidak ada manfaatnya, tidak. Inti dari cerita ini adalah satu, kita tetap memberikan kepercayaan. Kedua,
kita tetap bisa memonitor mereka, ya kan, dengan cara apa? Menemani mereka. Tetap bilang bahwa kita datang ke sana untuk memperhatikan. Tujuannya adalah menjaga anaknya sebetulnya. Walaupun nggak ketemu, tapi adalah effort orang tua untuk datang, menyempatkan waktu menemani anaknya. Ya. Ketiga, kita tetap memberikan kepercayaan. Positive thinking aja terus. Apalagi saya lihat kebetulan pas ketemu adiknya, otomatis kakak beradik ini pasti ketemu. Ya, terlepas dari masalah itu adalah reparti dan sebagainya, tapi masalah trust itu tadi sangat luar biasa. Ini saya ya, itu Bu, dari mulai kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, jadi hidung, ya kan? Itu saya udah lewatin semuanya. Tapi anteng nih untuk anak yang nomor 3. Nomor 3, nomor 4 anteng semuanya. Ya kan? Ya, kenapa nggak anteng? Karena yang nomor 3 itu kakak Kayla beda lagi. Kerjaannya itu kalau nggak nyanyi, main piano, ya kan, teriak-teriak di rumah cuma untuk menghabiskan suaranya dia. Karena semua lagu dia suka nyanyi. Dan dia itu sangat konsisten, prinsipnya kuat. Kalau dia pengen sesuatu, dia dapetin itu sampai dia dapat, dan alhamdulillah semua dapat. Jadi makanya sekarang dia jadi dokter. Gitu. Dia bukan nggak juga gaul, dia juga bergaul. Dia selesaikan masternya di Newcastle England. Selesai dia Master of Research, Specialist in Cancer. Nah sekarang saya memberikan trust lagi nih. Kalau ada orang tua nih, ibu-ibu yang suka katanya merasa bahwa, aduh ngeri nggak sih Mama Ina anaknya dikasih tinggalin kalau di Amerika misalnya gitu, atau dikasih sekolah sana. Bu, bukan apa-apa. Anak itu kan punya pilihan hidup. Saya sama papanya anak-anak malah selalu mengingatkan yang baik-baik, selalu mendoakan, tidak pernah putus. Selalu berusaha untuk memenuhi segala sesuatunya agar anak-anak kita bisa sekolah dengan baik, lulus dengan hasil terbaik. Dan kami sudah melakukan itu. Gitu. Atas dasar kepercayaan itu, betul kami tidak bisa menjaga mereka 24/7. Tapi karena kami percaya langsung kepada anaknya, gitu. Kita mau melepaskan anak itu, walaupun sulit awalnya, tapi melihat prestasi yang mereka dapatkan, perjuangannya, kerja kerasnya, bagaimana mereka berjuang setengah mati untuk tetap hadir sekolah dengan kondisi yang sangat terbatas dan sebagainya. Dan dia juga kerja. Oh ya, mereka sambil kerja itu. Kalau saya boleh bercerita di sini, Kayla juga pernah bekerja loh dari skup yang paling bawah gitu kan, sebagai pelayan apa Biar segala latihan. Iya, kenapa? Nggak apa-apa. Saya nggak pernah merasakan malu. Saya nggak pernah malu anak saya bisa bekerja seperti itu gitu. Ibu goyang-goyang aja, ibu merasa kayak lagu diskonya belum ada, Bu. Kan? Nah, jadi saya bilang sama Kayla nggak usah malu. Devara nggak usah malu. Kalau pernah kerja di luar sana sebagai apa, kalian menjadi pelayan, kalian menjadi tukang cuci piring, nggak apa-apa, jangan sedih. Ya kan? Masih banyak orang-orang yang bisa berjuang lebih daripada kita, dan semuanya berhasil. Kamu baru sepersekian. Yes, intinya adalah bersyukur. Begitu kalian pulang, Devara dapat summa cum laude, GPA-nya 4. Ya, 3,98788 berapa sekian nggak kelihatan tulisannya. Ya kan? Kayla juga sama, makna cum laude. Bagus, salah satu jurnal kalian. Satu-satunya anak yang jurnalnya diterima di Newcastle. Ya kan? Terus apalagi selain yang kalian ragukan? Nggak ada. Waktunya Mama sama Papa mengantar kalian menjadi seorang manusia lebih berkualitas, mendoakan kalian, ya, memberikan masukan yang berhubungan dengan karir, berhubungan dengan pertemanan, lingkungan dan sebagainya. Selebih whatever it is, ini sendiri. Sama kayak Rafa itu bayi saya, lahir prematur usia 7 bulan, 15 hari di inkubator. Saya tidak pernah ketemu Rafa sampai 15 hari. Sempat tidak ada, sempat berpulang 30 second. 1, 2, 3, 4, 5, wow udah biru. Kenapa? Karena paru-parunya nggak ngembang. Ya kan, begitu dia lahir, selamat dia kembali. Nah Sekarang gede banget ya Allah. Ya kan? Jeng. anak kita. Kamu kayak cacing kremi. Tapi kan yang paling kecil ya. Kenapa Dia lebih tenang. sampai ada pembicaraan bahwa anak-anak bilang Mama adalah seorang ibu yang beradaptasi itu ketika misalnya lihat karena saya apa? karena saya put my shoe on their shoes. Ya, that's Itulah. why. Ya maksudnya yang paling terakhir aja kita juga menyaksikan kan anak bungsu lagi yang udah cenik-cenik, seneng-seneng sama temennya, terus ngomong kan ya. Itu udah pernah ngerasain. Terus nonton kita tungguin. Jadi ceritanya adalah dulu ya, ada anak kita, itu Rafa ya Kik? Ya Rafa lah.
mama aku mau nonton, SMP. Boleh, coba mama minta nomor handphone. Iya, terima kasih Tante Kika udah diingetin. Mbak, Mbak, segala macam. Anak kita mau nonton, iya, asik boleh chat. Di mana? Di tim. Oke, cakep. Begitu dia beli tiket, kita juga nonton paling atas. Jadi kita bisa melihat di bawah mereka ngapain. Gua ambil popcorn, gua timpuk, pak, macam-macam. Iya kan, ambil sandal, pak, gitu. Tapi enggak, semuanya berjalan lancar. Saya memberikan, khusus untuk Rafa. Rafa itu kan adalah anak terakhir yang memperhatikan kakak-kakaknya. Jadi dia sudah melihat baik buruknya. Itu duplikasi dalam keluarga. Dia baik buruknya. Oh si kakak kelebihan kekurangan ini, babang kelebihan kekurangan ini, kakak Kaila kelebihan kekurangan ini. Dan saya adalah produk terakhir gitu kan. Produk terakhir yang seharusnya lebih berbobot. Value saya harusnya bisa lebih melebihi kakak-kakak yang lain. Bukan komparasi, tapi value, arti sebenarnya gitu. Dia perlu belajar banyak tentang kehidupan. Dia perlu belajar banyak tentang arti perjuangan. Bagaimana kerasnya kakak-kakaknya untuk mencapai cita-citanya, mencapai nilai-nilai yang positif Mereka dan baik. berkompetisi tapi dengan Oh iya, positif. positif semuanya. Walaupun mereka tidak, ya namanya kakak beradik ya, mereka tidak berkompetisi direct gitu ya. Senioritas Tapi gitu ya. suportif sih, Ya, ya. itu. Mereka saling support satu dengan yang lain. Abang Net. biasa, abang kan nanyain makan apa? Af, manggil Af. Ramau, ya, gitu. Ramau, oh, ngapain ikutan dance segala macam? Apa bang? Aku suka dance. Udah basket aja, jadi Rafa tuh jago dance, jago basket, terus dia juga ngajar. Rafa tuh ngajar loh, ngajar temenin mama tandem, ngajar adik-adiknya, adik-adik kecil, usia-usia dari 7 tahun, 8 tahun, sampai dengan sekarang koreografer juga apa segala macam. Jadi apa namanya, semuanya tuh ada hobi masing-masing, tapi nggak dulu mama suka macam, nggak bisa bang loh. Dibuktiin sama Rafa, sama bilang, abang, mas Rafa jangan kecil hati, udah pokoknya semangat aja. Emang itu namanya adab Kika. Jadi adaptasi itu dilakukan kebersamaan mereka. Sebetulnya saling support itu sih, ini sportif tadi. Nah akhirnya Rafa bisa tunjukkan sekarang dia psikologi UI-nya, dia jalanin terus semuanya, nilai-nilainya sekolahnya juga bagus, tapi tetap tetet. Mama Ira bisa sharing sama ibu-ibu yang lain untuk beradaptasi itu yang paling apa ya, yang paling krusial, yang paling penting. Oke. Coba jadi biar ibu-ibu ada guideline, Ya. ada garis besar. Gini, beradaptasi sebetulnya tuh beradaptasi dengan anak artinya begini, kita harus tahu persis selain karakter dan perilaku anak-anak kita, karena kita merasa yakin kita tahu sepenuhnya bagaimana anak-anak kita, otomatis kita tahu how to handle that. Satu itu dulu. Kedua, put their shoe on, our shoe in their shoe. Jadi kita harus tahu persis gitu. Kalau kita menjadi seperti mereka, kira-kira apa yang akan dilakukan? Seperti apa? Tujuannya apa dan bagaimana gitu ya? Mereka punya trouble sendiri. Mereka punya apa ya? Punya masalah-masalah yang akan terjadi gitu. Mereka juga punya rasa stres gitu. Nah, kita juga harus mengerti. Kita sebagai orang tua tidak selalu bisa memaksakan kehendak kita. Ya, kehendak kita untuk kita selalu minta anaknya, mama pengen kamu begitu, papa maunya kamu begini-gini. Kalau saya pribadi enggak, saya tetap memberikan anak-anak keleluasaan untuk memilih sekolahnya, mau kuliah di mana, ya kan, selama fokus, konsisten, kerja keras, jujur, ya, dan mau terus-menerus explore apa yang kalian punya, silakan lakukan itu. Nah, yang paling penting adalah bersyukur. Yang laki jangan menghamili, yang perempuan jangan dikawinin. Nah itu yang sering aku dengar. Gini, kan kita kan nggak bisa jaga mereka. Iya, Bener sih emang Bapak Ibu, kita kan nggak bisa jaga mereka 24/7. Hah, lo kata kita bisa dikintilin? Hah, lo kata kita gantungan kunci? Hah, nggak bisa. Orang kita nanyain mulu, kita juga masih suka dibohongin. Jadi, ya, nggak apa-apa. Jadi adaptasinya itu. Terus jadi kita tahu permasalahan ada mereka, rangkul mereka sebagai teman, ya, ajak mereka bicara, ajari mereka speak up. Ini selalu saya tekankan berkali-kali saat kita ngobrol di sini. Nah, terus habis itu kasih mereka kesempatan untuk memilih apa saja, milih sekolahnya, apa segala macam. Ya kita support. Ya, kalaupun tidak kasih alternatif. Jangan dipatahkan semangat anaknya. Mas, saya mau belajar nyanyi. Apa suara kamu jelek, ngapain kamu belajar nyanyi? Mas, saya mau belajar bikin patung. Apa kok yang bisa pun? Nggak boleh. Kita tidak akan pernah tahu
anak kita mempunyai kelebihan di mana sebelum kita melihat hasilnya. Saya tertipu berapa kali sama Kalista. Saya tertipu sama Kalista. Saya nggak tahu kalau suara dia bagus, Bu. Ya kan, anak saya bisa nyanyi, ya kan, 4-4-nya bisa nyanyi. Nah, habis itu setelah memberikan semuanya tadi 4 poin tadi, yang paling penting adalah tentang keimanan. Tegaskan tentang arti keimanan. Kalau itu adalah konteks, fondasi, basicnya keimanan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, jangan pernah lupa bahwa Allah akan selalu ada di hati kita. Kamu bisa membohongi orang tua kamu, tapi kamu tidak bisa membohongi yang di atas. Oke? Kita ngobrol lagi nanti ya, Bu. Sapar. Yaudah ya. Ya jangan. Jangan lupa. Nanti masih ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Yaudah kalau gitu. Saya mau nggak enak mau ngobrol sama Opa dulu tuh, sama Kungkung. Yaudah, kasih ya. Jangan lupa nonton terus Irama Safari. Because this is thank you. Sampai ketemu. Assalamualaikum.